Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farah Abdullah Goma dari jurusan PGSD kelas 1D. Akan menjelaskan materi tentang literasi digital, teknologi informasi, merujuk pada penggunaan komputer, perangkat lunak, jaringan, dan perangkat lainnya untuk mengelola, menyimpan, mengolah, dan mengirimkan informasi. TI telah menjadi bagian yang sangat penting dalam hampir setiap aspek kehidupan, baik dalam dunia bisnis, pendidikan, pemerintahan, maupun kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk perangkat keras, hardware, perangkat lunak atau software, jaringan komputer, dan sistem informasi. Berikut ada beberapa aspek utama dalam teknologi informasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem komputer yang meliputi komputer, termasuk desktop, laptop, dan server. Perangkat penyimpan seperti hard disk, solid state drive atau SSD, dan media penyimpan lainnya. Nah, perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner. Perangkat output seperti monitor, printer, speaker. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat keras. Nah, perangkat lunak terbagi menjadi 3, yaitu perangkat lunak di sistem. Jadi bagian yang sangat penting dalam hampir setiap aspek kehidupan, baik dalam dunia bisnis, pendidikan, pemerintahan, maupun kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan komputer, dan sistem informasi. Berikut ada beberapa aspek utama dalam teknologi informasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Jadi perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem komputer yang meliputi komputer, termasuk desktop, laptop, dan server. Perangkat penyimpan seperti hard disk, solid state drive atau SSD, dan media penyimpan lainnya. Perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner. Perangkat output seperti monitor, printer, speaker. Yang kedua, ada perangkat lunak seperti atau software. Perangkat lunak adalah program atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat keras. Perangkat lunak terbagi menjadi 3, yaitu perangkat lunak sistem operasi seperti Windows, MOS, atau Linux yang memungkinkan perangkat keras berfungsi. Perangkat lunak aplikasi, program yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu seperti pengolah kata, Microsoft Word. Perangkat lunak software, Microsoft software, atau perangkat lunak desain service, EduCoach. Perangkat lunak utilitas program untuk mendukung operasi perangkat keras seperti antivirus, backup, dan software manajemen file. Yang ketiga, ada jaringan komputer, networking. Jaringan komputer adalah sistem memungkinkan komputer dan perangkat lain untuk berkomunikasi, dan berbagai data jaringan dapat dibangun dalam berbagai bentuk, termasuk jaringan lokal,
Jaringan yang menghubungkan perangkat dalam satu lokasi fisik, seperti dalam satu gedung kampus. Jaringan area luas, jaringan yang menghubungkan komputer yang menghubungkan di area geografis yang lebih luas, misalnya antar kota atau antar negara. Internet, jaringan internet tersebar yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Ada sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, data dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Sistem informasi sering digunakan dalam bisnis untuk mendukung pengembalian keputusan. Beberapa contoh sistem informasi antara lain: yang pertama, sistem informasi manajemen digunakan untuk dalam membuat keputusan berdasarkan data. Sistem informasi geografis digunakan untuk mengelola dan menganalisis data berbasis lokasi. Nah, ada keamanan informasi. Keamanan informasi adalah praktik untuk melindungi data dan sistem dari data yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Ada beberapa aspek penting dalam keamanan informasi, meliputi enkripsi, mengamankan data dengan menggunakan menjadi format yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Firewall, sistem yang membatasi akses ke jaringan untuk melindungi ancaman luar. Antivirus, perangkat lunak yang digunakan untuk mendeteksi dan menghapus virus komputer. Lalu ada cloud komputer atau komputasi awan. Komputasi awan merujuk pada penggunaan server dan penyimpanan data melalui internet yang memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi dan data dari mana saja. Kita harus memiliki perangkat keras yang besar atau mahal. Ada beberapa contoh lainnya. Komputasi awan yang populer adalah Google Drive, seperti Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Web Service atau AWS. Terus ada Big Data dan Analitik. Nah, Big Data merujuk pada volume besar data yang dapat dianalisis untuk menggunakan pola tren dan hubungan. Analitik data digunakan untuk menganalisis data besar ini untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam bisnis, kesehatan, pemerintahan, dan banyak sektor lainnya. Terus ada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah cabang dari teknologi informasi yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan wajah. Baik, jadi materi kedua yaitu kolaborasi online, merujuk pada kegiatan bekerja bersama secara virtual melalui internet, di mana individu atau kelompok dapat berinteraksi dari berbagai informasi serta menyelesaikan tugas atau proyek bersama tanpa memerlukan kehadiran fisik. Kolaborasi ini memanfaatkan berbagai platform dan alat teknologi informasi untuk mendukung komunikasi, berbagai dokumen, serta koordinasi kerja jarak jauh. Kolaborasi online sangat penting dalam dunia yang semakin mengandalkan teknologi, terutama dengan meningkatnya pekerjaan jarak jauh dan tim yang tersebar di lokasi yang berbeda.
Ada komponen utama kolaborasi online. Komunikasi. Yang pertama ada komunikasi asinkron, yaitu pesan teks, email, atau aplikasi pesan instan. Terus ada komunikasi yang tidak memerlukan respon langsung atau waktu yang sama, seperti komentar pada dokumen atau thread diskusi. Komunikasi sinkron, video konferensi, panggilan suara atau chat langsung. Platform seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams memungkinkan percakapan langsung sehingga tim dapat berkolaborasi secara real time. Berbagai dokumen dan file. Penggunaan aplikasi seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive untuk berbagi dan menyimpan dokumen secara cloud. Bisa. Ini memungkinkan semua anggota tim untuk mengakses dan mengedit dokumen yang sama dalam waktu nyata. Manajemen proyek. Alat untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengelola tugas serta jadwal proyek seperti Trello, Asana, atau Monday.com. Ini memungkinkan tim untuk menetapkan tugas, memonitor kemajuan, dan bekerja bersama untuk memenuhi tingkat waktu. Kolaborasi di platform pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, alat seperti Google Chrome, Edmodo, atau Moodle digunakan untuk mendukung kolaborasi antara pengajar dan siswa, berbagi materi dan diskusi. Platform populer untuk kolaborasi online. Ada Google Speech, menyediakan alat seperti Google Docs, Sheets, Live, Drive, dan Meet yang memungkinkan tim bekerja secara bersamaan, ada dokumen, preset, dan presentasi, serta melakukan konferensi video. Terus ada Microsoft 365. Platform ini menawarkan alat untuk produktivitas seperti Excel, PowerPoint, OneDrive, dan Teams untuk mendukung kolaborasi secara efisien baik dalam pengolahan dokumen maupun dokumentasi. Slack, platform berbasis pesan yang sangat populer di dunia kerja, memungkinkan komunikasi tim melalui saluran berbagai file serta integrasi dan berbagai aplikasi lain untuk manajemen proyek. Trello, aplikasi manajemen proyek berbasis papan yang memungkinkan anggota tim untuk melihat, merencanakan, dan memantau perkembangan tugas proyek secara kolaboratif. Zoom, salah satu platform video konferensi yang paling banyak digunakan, memungkinkan tim untuk melakukan pertemuan virtual dengan berbagai fitur interaktif seperti berbagi layar, breakout rooms, dan perkemahan. Terus ada Mirror, platform papan tulis digital yang memungkinkan kolaborasi visual dalam menggambar ide, peta konsep, dan perencanaan proyek secara tim. Ada keuntungan kolaborasi online. Yang pertama itu ada fleksibilitas dan aksesibilitas. Nah,
Ada anggota tim bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja, asalkan memiliki koneksi internet. Ini sangat mendukung tim yang tersebar secara geografis atau bekerja secara random. Yang kedua ada efisiensi waktu atau penghematan biaya, mengurangi kebutuhan untuk rapat, tatap muka, dan perjalanan, serta memungkinkan penghematan biaya transport. Komunikasi sinkron, video konferensi, panggilan suara, atau chat langsung. Platform seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams memungkinkan percakapan langsung sehingga tim dapat berkolaborasi secara real time. Berbagai dokumen dan file. Penggunaan aplikasi seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive untuk berbagi dan menyimpan dokumen secara cloud. Ini memungkinkan semua anggota tim untuk mengakses dan mengedit dokumen yang sama dalam waktu nyata. Manajemen proyek, alat untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengelola tugas serta jadwal proyek seperti Trello, Asana, atau Monday.com. Ini memungkinkan tim untuk menetapkan tugas, memonitor kemajuan, dan bekerja bersama untuk memenuhi tingkat waktu. Kolaborasi di platform pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, alat seperti Google Chrome, Edmodo, atau Moodle digunakan untuk mendukung kolaborasi antara pengajar dan siswa, berbagi materi dan diskusi. Platform populer untuk kolaborasi online. Ada Google Space, menyediakan alat seperti Google Docs, Sheets, Live, Drive, dan Meet yang memungkinkan tim bekerja secara bersamaan, ada dokumen, preset, dan presentasi, serta melakukan konferensi video. Terus ada Microsoft 365. Platform ini menawarkan alat untuk produktivitas seperti Excel, PowerPoint, OneDrive, dan Teams untuk mendukung kolaborasi secara efisien baik dalam pengolahan dokumen maupun dokumentasi. Slack, platform berbasis pesan yang sangat populer di dunia kerja, memungkinkan komunikasi tim melalui saluran berbagai file serta integrasi dan berbagai aplikasi lain untuk manajemen proyek. Trello, aplikasi manajemen proyek berbasis papan yang memungkinkan anggota tim untuk melihat, merencanakan, dan memantau perkembangan tugas proyek secara kolaboratif. Zoom, salah satu platform video konferensi yang paling banyak digunakan, memungkinkan tim untuk melakukan pertemuan virtual dengan berbagai fitur interaktif seperti berbagi layar, breakout rooms, dan perkemahan. Terus ada Mirror, platform papan tulis digital yang memungkinkan kolaborasi visual dalam menggambar ide, peta konsep, dan perencanaan proyek secara tim. Ada keuntungan kolaborasi online.
Yang pertama itu ada fleksibilitas dan aksesibilitas. Nah, ada anggota tim bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja, asalkan memiliki koneksi internet. Ini sangat mendukung tim yang tersebar secara geografis atau bekerja secara random. Yang kedua ada efisiensi waktu atau penghematan biaya, mengurangi kebutuhan untuk rapat, tatap muka, dan perjalanan, serta memungkinkan penghematan biaya transportasi